Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyafi Rasul dengan NPM 21037. Kali ini saya akan membahas ritual yang ada di kampung saya, yaitu di Yogyakarta. Ritual ini biasa disebut dengan upacara Labuhan Parangkusumo. Sebagai kota yang kaya akan budaya tradisional, Yogyakarta memiliki tradisi yang hingga kini masih terjaga, yaitu upacara adat Labuhan. Upacara adat Labuhan adalah salah satu upacara adat yang dilakukan oleh raja-raja di Keraton Yogyakarta sebagai peringatan penobatan. Kata Labuhan berasal dari kata labu. Dalam bahasa Jawa artinya membuang, meletakkan, atau menghanyutkan. Maksud dari upacara adat Labuhan ini adalah sebagai doa dan pengharapan untuk membuang segala macam sifat buruk. Pada pelaksanaannya, Keraton Yogyakarta melabuh benda-benda tertentu yang disebut sebagai ubarampe Labuhan. Ubarampe Labuhan yang akan dilabuh di tempat-tempat tertentu atau yang disebut sebagai petilasan. Beberapa di antaranya merupakan benda-benda milik sultan yang bertahta. Upacara adat Labuhan diselenggarakan di beberapa lokasi petilasan. Petilasan merupakan tempat yang dinilai penting dan memiliki nilai historis terkait keberadaan Keraton Yogyakarta. Dipilihnya petilasan sebagai lokasi upacara Labuhan adalah sebagai wujud menghargai, menghormati, merenungi, serta menapak tilas perjuangan raja-raja pendahulu Keraton Yogyakarta. Antara lain, yang pertama, Pantai Parangkusumo. Yang kedua, Gunung Merapi. Yang ketiga, Gunung Lawu. Dan yang terakhir, Glepih Kahyangan. Pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, upacara adat Labuhan tidak diselenggarakan untuk memperingati hari penobatan atau Jemanangan Dalem, melainkan untuk peringatan hari ulang tahun Sultan Wiosan Dalem berdasarkan kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono X, hajat Dalem Labuhan dikembalikan untuk peringatan Jemanangan Dalem. Setiap tahun Labuhan digelar satu hari setelah puncak acara Jemanangan Dalem atau 29 Rajab, sehingga jatuh pada tanggal 30 Rajab. Upacara adat Labuhan Parangkusumo. Pantai Parangkusumo merupakan tempat yang dipilih Penembahan Senopati untuk bertapa, merenung dan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bisa menjadi pemimpin yang baik. Menurut legenda, ketika bertapa Penembahan Senopati bertemu dengan penguasa Laut Selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Dalam pertemuan tersebut, Kanjeng Ratu Kidul berjanji akan membantu Penembahan Senopati dan keturunannya. Penambahan Senopati pun berhasil mendirikan sebuah kerajaan, yaitu Mataram, dan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu kerajaan penerusnya. Hal ini yang mendasari dipilihnya Parangkusumo sebagai salah satu lokasi petilasan. Adapun ubarampe upacara adat Labuhan Parangkusumo ada ditanam di dekat batu besar di Parangkusumo dan sebagian lagi dilemparkan ke dalam laut. Ubarampe yang ditanam antara lain: yang pertama, potongan kuku atau kenaka dari Sri Sultan yang dikumpulkan selama 1 tahun. Yang kedua, potongan rambut atau rikma dari Sri Sultan. Yang ketiga, pakaian-pakaian bekas dari Sri Sultan. Yang keempat, benda-benda bekas kepunyaan Sri Sultan, misalnya songsong atau payung. Yang terakhir, layan sekar, yaitu sejumlah bunga yang telah dikeringkan dari bekas bunga sesaji pusaka-pusaka keraton yang dikumpulkan selama setahun. Ubarampe yang dilabuh ke laut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu benda-benda pokok ditujukan kepada Kanjeng Ratu Kidul, antara lain sinjang atau kain panjang 1 lembar, sumekan atau kain penutup dada 1 lembar, sinjang cangkring 1 lembar, sumekan solok 1 lembar, sumekan gadung melati 1 lembar, sumekan gadung 1 lembar, sumekan udaraga 1 lembar, sumekan jingga 1 lembar, sumekan bangun tulak 1 lembar, wangkidan kulo kanigara 1 buah, wangkidan petak atau putih 1 buah, sengseng gilap 1 buah, gelaran pasir kasasaban mori 1 lembar, selo atau kemeyan dan konyo 1 kantong, dan arto atau uang
tindih senilai 8,331 amplop. Yang kedua, benda-benda pengiring ditunjukkan kepada Ratu Kidul atau patih luar dari Ratu Kidul. Di antaranya Sinjang Poleng 1 lembar, Sinjang Tuwuh Watu 1 lembar, Sumekan Dringin 1 lembar, Sumekan Songer 1 lembar, Sumekan Pandan Bineto 1 lembar, Sumekan Solok 1 lembar, Sumekan Podang Ngisep Sari 1 lembar, Sumekan Gadung Melati 1 lembar, Sumekan Bangun Tulak 1 lembar, Kemenyan Ratus dan Paran 1 kantong, Peti Sapeta Dahan 1 buah, Lorodan Ageng dalam barang bekas punyaan Sri Sultan 1 buah, dan Layun Sekar 1 buah. Upacara ini dipimpin oleh Juru Kunci Parangkusumo, yaitu Bapak Bekel Puraksolono. Setelah didoakan, maka Juru Kunci dan abdi dalam yang bertugas melabuh benda-benda tersebut sampai ke tengah laut. Sehabis dilabuh, pengunjung berduyun-duyun dan berebutan mencebur ke laut untuk mendapatkan benda-benda tersebut. Menurut kepercayaan orang-orang Yogyakarta, benda-benda tersebut mempunyai kekuatan gaib. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.